Pak Suprianus Sabur, apakah bisa diceritakan tentang perjalanan atau karir politik? Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya akan menceritakan perjalanan hidup saya, teristimewa untuk perjalanan karir politik. Sebenarnya saya sudah mulai sejak masuk kuliah, di mana saya bergabung di beberapa organisasi baik di kampus maupun di luar kampus. Dan itu adalah perjalanan hidup yang saya dibentuk oleh organisasi-organisasi. Dan puncaknya waktu saya mahasiswa, saya menjadi ketua presidium PMKRI Cabang Denpasar tahun 1995 sampai 1996. Dan sempat mengikuti kongres PMKRI tahun 94, dan saya salah seorang pimpinan kongres nasional PMKRI di Malang, di Gedung Grabina. Setelah itu saya tahun 97 berjalan menuju ke Timur-Timur, waktu itu provinsi ke-27, dan di Timur-Timur saya tetap aktif di organisasi bela diri Kempo di provinsi dan membawa mahasiswa Untim tahun 97 bulan November ikut kejuaraan mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta. Dan setelah itu saya mengajar di SMA Santo Paulus Dili dan jadi dosen di STIE Dili di lokasi Tasitolu. Pada saat Timur-Timur merdeka, saya kembali dan saya mengikuti istri di tempat tugas, dan saya menjadi orang tua dan mengikuti perjalanan tugas istri mulai dari bidan desa di Desa Compang Bunis tahun 2000 sampai 2003 akhir, dan pindah ke Beamuring. Dan setelah itu saya ke kampung tahun 2007 di Kedel, Desa Batu Lanur, Kecamatan Pocoranaka waktu itu, sekarang Kecamatan Lembeleda Selatan. Saya diusulkan oleh masyarakat di Desa Batu Lanur, termasuk yang sekarang ini Desa Compang Beluk, Desa Pemekaran, untuk maju menjadi salah seorang calon kades. Dan pada saat itu saya maju, dan waktu itu ada 5 calon termasuk saya. Dalam proses pemilihan calon kades Batu Lanur, saya keluar sebagai pemenang dan mengalahkan 4 teman saya. Dan setelah itu suara mereka setelah digabung tetap saya punya lebih, sehingga saya tidak bertahan lama menjadi kepala desa, itu kurang lebih hanya 2 tahun. Tahun 2009 saya maju untuk calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur waktu itu. Dan puji Tuhan saya terpilih. Saya dari Partai Matahari Bangsa dengan memperoleh suara cukup untuk menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode 2009-2014. Dan di tahun 2014 saya juga bertarung, tapi pindah partai, yaitu di Partai Bulan Bintang. Di Partai Bulan Bintang waktu itu di Dapil 2 saya mengalahkan Partai Golkar dengan 3 suara selisih, yaitu Bapak John Nahas. Saya kalahkan dia dengan 3 suara. Posisi Pak John Nahas waktu itu ketua DPR dan ketua Partai Golkar. Saya anggota Partai Bulan Bintang dan anggota DPRD. Dalam perjalanan 2014-2019 saya di DPRD tetap menjadi ketua komisi C dalam 2014 sampai 2019, dan 2019 saya maju lagi dari Partai Bulan Bintang dan hanya dapat 1 kursi, yaitu saya sendiri. Dan saya selama di DPRD menjadi ketua komisi C juga. Tetapi menjelang akhir tahun 2022 saya pindah komisi ke
Komisi A dan saya terpilih lagi menjadi ketua Komisi A. Di bulan Maret, peristiwa meninggalnya almarhum Bapak Stefanus Jagur, Wakil Bupati Manggarai Timur, meninggal pas 30 Maret. Mulai kasakusuk oleh partai pengusung paket aset waktu itu ada PAN, PBB dan PKS. Saya dari PBB bersedia dan siap untuk maju untuk mengisi kekosongan Wakil Bupati Manggarai Timur menggantikan almarhum. Cukup alot, kurang lebih mulai bulan April, Mei, Juni diskusi siapa yang akan maju. Saya tetap konsisten pada prinsip bahwa PBB maju walaupun hanya 1 kursi, PKS waktu itu 2 kursi, PAN 5 kursi. Dalam berjalannya waktu diskusi, PKS mengalah untuk tidak maju. Yang maju waktu itu adalah PAN dan PBB. PAN 5 kursi, PBB 1 kursi. Pada bulan September, ya saya dan Ketua DPRD waktu itu Pak Mias dari PAN maju, dan sayalah keluar sebagai pemenang dengan perolehan kursi dukungan DPRD waktu itu 16 kursi dan Pak Hermias Dukpa 11 kursi, sehingga saya dilantik pada bulan Desember tanggal 7 oleh Gubernur NTT Bapak Victor Leskodat. Jadi itu perjalanan politik saya hingga hari ini. Saya sebagai Wakil Bupati Manggarai Timur untuk mengisi kekosongan periode 2019-2024. Jadi itulah perjalanan politik saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih baik kepada masyarakat Lambeleda Selatan dan Lambeleda Timur yang telah mendukung saya 3 periode menjadi anggota DPRD, dan terima kasih juga kepada anggota DPRD Manggarai Timur yang telah memilih saya untuk menggantikan almarhum Bapak Stefanus Jagur menjadi Wakil Bupati Manggarai Timur untuk mengisi sisa masa jabatan 2019-2024. Jadi seperti itu. Satu pertanyaan lagi, apakah sebelum menjabat sebagai kepala desa, Bapak tadi menceritakan Bapak itu mengikuti istri. Nah, apa yang Bapak lakukan dalam membantu tugas istri ini? Mungkin Bapak bisa ceritakan pengalamannya. Kalau menurut saya menjadi suami siaga. Karena pada saat istri saya pergi posyandu atau menolong ibu hamil, saya selalu ikut dan urus. Saya punya anak sulung waktu itu umur masih ya belum sampai 1 tahun, bangun malam juga saya ikut. Kemudian di luar itu kegiatan saya sebagai petani, ternak babi, urus kebun, urus sawah. Ya kalau sampai di DPR juga saya masih urus ternak babi, ternak ayam, ternak anjing. Ya hasil lumayan. Sehingga menurut saya jabatan puncak saya ini karena kebersamaan dengan rakyat. Sehingga kalau posisi saya sekarang ini sebagai Wakil Bupati, ya sangat membaur dengan rakyat karena saya sadar dan tahu diri bahwa saya terbentuk menjadi orang besar, menjadi Wakil Bupati ini karena dukungan rakyat, sehingga tidak ada sekat untuk rakyat. Pandangan Bapak tentang rakyat itu seperti apa? Ya, rakyat punya kekuasaan yang besar, rakyat punya harapan yang besar untuk kepada pemimpinnya. Jadi saya melihat rakyat ya sama seperti lihat saya punya diri. Saya berjuang kepentingan mereka, bekerja sama dengan mereka untuk membangun secara bersama, terutama untuk masyarakat Manggarai Timur. Dari seperti itu. Kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini Bapak itu memiliki julukan baru ya, yang disebut dengan Tenda Rinding Habur. Apakah ada makna filosofis dari panggilan ini atau ada maksud tersembunyi di balik sebutan ini, Bapak? Iya. Ini saya buat tulisan atau saya punya tagline Tenda Rinding Habur ini sejak 2019. Oh, sejak 2019. Jadi 2019 tulisan ini saya keluarkan di nama saya di FB, Tenda Rinding Habur. Yang pertama,
Apa itu tenda? Tenda itu panggung, tempat orang duduk, orang ngobrol, tempat orang duduk bersama minum kopi santai, bisa di pinggir rumah. Jadi tenda itu bahasa Manggarai ya, Bapak? Iya, tenda itu adalah bahasa Manggarai. Kalau diterjemahkan itu dia itu adalah panggung. Panggung atau tempat orang terhormat duduk di situ. Kemudian kalau di rumah dia tenda itu adalah tempat orang ngobrol, minum kopi, ngobrol, cerita, diskusi. Rinding apa artinya? Rinding itu adalah bagian terjemahannya adalah dinding, tempat orang berlindung. Kenapa saya masukkan tenda rinding? Saya menjadi tempat harapan, tempat diskusinya keluarga besar Batulanur maupun masyarakat Pocoranaka untuk mendiskusikan terkait dengan kepentingan mereka. Rinding, harapan masyarakat Batulanur menjadi saya tempat mereka berlindung untuk kepentingan umum mereka, dan itu saya jalankan begitu. Jadi tenda rinding itu untuk kepentingan seluruh masyarakat Manggarai Timur ya, Bapak? Ya, kalau sekarang karena saya posisi Wakil Bupati Manggarai Timur, tenda rinding itu adalah tempat diskusinya masyarakat Manggarai Timur dan tempat berlindungnya masyarakat Manggarai Timur untuk ke depan. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak memiliki pesan tersendiri untuk kaum muda Manggarai Timur di mana saja mereka berada. Ya, harapan saya untuk kaum muda, untuk mereka proaktif mengkritik semua kebijakan pemerintah untuk kebaikan masyarakat Manggarai Timur dan membangun kerjasama dengan pemerintah juga untuk membangun masyarakat Manggarai Timur. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi para saudara dan pemirsa sekalian, itu sedikit wawancara dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Siprianus Habur. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.